Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Joko main komedi puter, pulang naik motor kejebur kali. Saya Wisnu Nugroho, Managing Editor Info Komputer yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Selamat datang Bapak Ibu semua di Info Komputer CXO Forum, sebuah webinar yang kami selenggarakan bagi petinggi perusahaan dengan pokok pembahasan seputar pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan performa perusahaan. Kami berharap CXO Forum ini bisa menjadi sarana untuk saling berbagi pengalaman seputar pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan efisiensi maupun revenue perusahaan. Nah, dalam CXO Forum kali ini kami akan membahas situasi yang mungkin kita rasakan semua, yaitu situasi pandemi dan dampaknya terhadap transformasi digital di dalam perusahaan. Mungkin seperti kita rasakan bersama, pandemi ini menimbulkan kondisi ekonomi yang sulit dan penuh ketidakpastian. Hal ini tentu saja berdampak di berbagai sektor, termasuk investasi seputar infrastruktur TI. Sebuah survei dari Gartner menyebut bahwa belanja TI di tahun ini akan turun sekitar 9,7%, termasuk investasi di data center maupun IT services. Padahal kalau kita lihat historinya selama ini investasi IT selalu meningkat, mengingat kita berada dalam era digital. Tantangan semakin rumit karena di saat bersamaan pandemi ini sebenarnya memaksa terjadinya percepatan transformasi digital gitu. Kita melihat bahwa banyak perusahaan yang telah siap yang sudah melakukan transformasi digital relatif lebih siap menghadapi pandemi, dan itu sebabnya perusahaan yang ingin bertahan menghadapi di era pandemi ini harus juga bisa melakukan transformasi digital. Apalagi perubahan pola konsumen dan bisnis membuat setiap perusahaan harus bisa eksis di platform digital yang berarti membutuhkan infrastruktur IT yang andal. Jadi ada kontradiksi di sini. Jadi di satu sisi anggaran TI menurun, namun di sisi lain tuntutan transformasi digital menjadi meningkat. Nah, bagaimana solusinya? Sebenarnya jika kita melihat dari aspek kacamata infrastruktur IT, saat ini sudah banyak pilihan. Opsi yang semakin populer belakangan ini adalah public cloud. Studi yang dilakukan oleh Boston Consulting Group menyebut konsumsi public cloud di Asia Pasifik itu akan meningkat 25% di tahun 2020 ini. Karena public cloud dianggap solusi yang tepat di era pandemi karena mengubah pola investasi IT dari capex ke opex dan dapat luas ya untuk ditingkatkan maupun diturunkan kapasitasnya sesuai kebutuhan. Namun meski menawarkan banyak kelebihan, public cloud juga memiliki beberapa keterbatasan, mulai dari hidden cost-nya, visibility, vendor lock-in, sampai juga dengan regulasi. Opsi lain adalah hybrid cloud, yaitu menggabungkan public cloud dengan infrastruktur on-premise, namun pendekatan juga memiliki beberapa kekurangan, seperti kita tempat investasi di awal dan harus mengelola dua sistem secara bersamaan, yang mungkin menimbulkan kompleksitas yang meningkat ya. Dengan kata lain, semua pilihan menawarkan plus minus tersendiri. Karena itu di acara ini kami akan membahas apa sih plus minus dari setiap pilihan yang ada, baik dari sisi teknis maupun dari sisi cost. Harapannya Anda bisa menentukan pilihan yang tepat sesuai kebutuhan unik dari perusahaan Anda. Jadi kurang lebih ada 3 pertanyaan utama yang coba dijawab di acara ini. Yang pertama adalah mengapa consumption based IT model itu penting di era pandemi, dan yang kedua apa saja plus minus dari pilihan consumption based IT model yang ada, dan yang ketiga bagaimana menentukan pilihan terbaik sesuai kebutuhan perusahaan. Kami berharap presentasi maupun diskusi dari para panelis bisa menjawab pertanyaan ini. Kami juga mengundang audiens untuk ikut aktif berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan selama sesi diskusi. Oke, ada 3 narasumber yang akan sharing pengalaman di webinar kali ini, namun sebelum saya memperkenalkan mereka semua, saya ingin menjelaskan sedikit regulasi dari webinar ini. Yang pertama, kami ingin menginformasikan kalau acara ini direkam untuk keperluan dokumentasi dan konten info komputer. Dan kedua, kami akan menonaktifkan fitur kamera dan suara untuk kelancaran acara ini. Dan yang ketiga, akan ada sesi Q&A di akhir acara. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan melalui kolom Q&A yang tersedia.
Kami juga mendorong Bapak Ibu untuk mengisi feedback form karena di akhir acara kami akan mengundi 3 orang yang telah mengisi feedback form untuk mendapatkan door prize menarik. Door prize-nya dari smartwatch, hard disk eksternal sampai coffee maker. Jadi untuk berkesempatan mendapatkan 3 door prize tersebut, silakan mengisi feedback form yang dengan men-scan QR code atau klik link yang akan ditampilkan panitia di kolom chat. Oke, saya sekarang ingin memperkenalkan 3 narasumber yang telah kami undang di acara ini. Yang pertama adalah Pak Richard Kartawijaya, seorang tokoh IT yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi mereka yang lama di industri IT, termasuk saya. Jadi Pak Richard itu pernah memimpin Microsoft Indonesia, pernah memimpin Motorola Indonesia, LinkNet, dan juga Geraha Teknologi Nusantara. Saat ini Pak Richard lagi mengejar mimpinya mendapatkan gelar PhD di BINUS sambil sekali membantu perusahaan Indonesia melakukan transformasi digital. Nanti dari Pak Richard kita akan banyak mendapat pandangannya terhadap tren pembangunan infrastruktur IT utamanya di era pandemi. Narasumber kami yang kedua adalah Pak Yohan Gunawan, Director of Infrastructure dari Multipolar Teknologi. Pak Yohan ini juga sudah puluhan tahun membantu perusahaan Indonesia dalam membangun infrastruktur IT, jadi beliau bisa banyak bercerita tentang pengalamannya selama ini. Sementara narasumber kami yang ketiga adalah Mas Yuniardi Yusuf, beliau adalah Business Development Manager dari SPI Indonesia. Dari Mas Yuniardi kita akan mendapatkan pandangan dari pelaku industri tentang tren saat ini, termasuk menggambarkan solusi SPI Green Lake yang tadi mungkin sedikit bisa tergambar dari video yang membuka acara kali ini. Nah, itulah 3 narasumber yang akan tampil kali ini. Kepada semua narasumber, saya ucapkan selamat pagi dan silakan mengaktifkan kamera dan mic-nya. Terima kasih Pak Richard atas waktu, Pak Yuniardi dan juga Pak Yohan. Terima kasih atas waktunya. Kita tahu bahwa pandemi ini mungkin kita malah kerjanya malah makin panjang ya, dari pagi sampai larut malam gitu ya, karena memang entah ya banyak tantangan yang harus kita hadapi di era pandemi. Tapi saya selalu percaya bahwa yang membedakan antara the winner dan the loser adalah orang-orang kita the winner akan bisa melewati masa-masa ini, masa-masa sulit ini, dan justru makin perkasa setelah menjalani masa-masa ini. Oke, mungkin untuk tahap pertama ini saya ingin mengundang kepada Pak Richard, Pak, untuk sedikit memberi gambaran mungkin 10-15 menit tentang pandangan Bapak terkait tren infrastruktur IT selama ini berdasarkan pengalaman Bapak menemani perusahaan Indonesia melakukan transformasi digital. Silakan Pak Richard. Selamat pagi semua peserta webinar. Selamat pagi Pak Yohan Gunawan, Pak Yuniardi Yusuf. Terima kasih untuk kesempatannya. Memang hari ini saya diberikan satu topik yang sangat menarik, yaitu bicara mengenai consumption base penggunaan IT di masa pandemi ini. Kalau kita perhatikan apa sih yang terjadi, boleh kita masuk ke next slide. Next slide ini kita bicara mengenai apa yang telah terjadi sekarang di situasi pandemi dan kita akan masuk kemana. Kalau kita perhatikan di pemerintah juga kita kehidupan kita sehari-hari, maka kita langsung melihat bahwa ada new era yang muncul dan siap di depan kita. Kita memandang itu dan kita melihat apa yang telah terjadi dan apa yang telah kita alami selama pandemi ini untuk beberapa bulan belakangan. Untuk orang-orang yang lumayan berumur seperti saya, maka kita akan melihat bahwa ini 5-6 bulan kita sudah work from home. Dan kita banyak sekali menggunakan video conferencing. Dan katanya kerja tadi makin panjang, betul. Saya kerja makin panjang mulai dari pagi sampai dengan malam. Kadang-kadang kita jam 10, jam 11 malam baru selesai. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Tetapi ternyata kompetisi itu bukan melemah, bukan berkurang, tapi malah makin menakutkan. Dan lebih gilanya lagi adalah bahwa kompetisi ini datang tidak hanya dari lokal, tapi juga datang dari luar negeri. Pertanyaan berikutnya adalah,
kalau gitu bagaimana kita mau membedakan antara diri kita di dalam kompetisi dengan orang lain? Gampang, sebetulnya jawaban yang utama adalah inovasi. Tapi inovasinya berbeda sekali dengan inovasi yang sebelum-sebelumnya. Dulu kita bilang inovasi itu butuh waktu, inovasi itu makan cost yang luar biasa besar. Dan orang masih belum banyak melihat teknologi. Sekarang ini, di masa pandemi, dan nanti di new era, ini kita akan melihat begitu banyak inovasi, dengan kecepatan yang luar biasa cepat, tiba-tiba muncul, dan terus-menerus bertubi-tubi dengan inovasi baru, dengan teknologinya di belakang inovasi tersebut, yang tidak bisa dihilangkan. Akibatnya, tiga hal ini menjadi satu kesatuan. Fierce competition, work from home, video conferencing, dan inovasi. Ada tiga hal lagi yang mendukung hal ini. Satu, cost yang nggak bisa tinggi-tinggi, budget selalu limited. Investasi pasti harus dijaga supaya kita tidak terjebak di dalam investasi kita. Dan yang kedua adalah hiring expectation untuk teknologi dan network. Kalau kita di rumah, kita punya network lemah, waduh, yang ribut anak-anak, istri, dan kita sendiri. Juga bagi yang wanita, tentu saja akan merasa sangat jengkel dengan network yang kurang. Apalagi kalau teknologi yang dipergunakan susah. Waduh, lebih susah, lebih repot lagi. Maka saya katakan bahwa ease of use ini adalah sesuatu yang harus. Menurut saya, 6 hal ini akan memberikan gambaran secara menyeluruh new era mode yang berikutnya. Nah, tentu saja kalau kita sudah lewati ini, tetap yang namanya 3 hal di dalam kita punya perjalanan di dalam perusahaan, yaitu kita bicara mengenai efektivitas, kita bicara mengenai efisiensi, dan kita bicara mengenai sustainability, tidak bisa ditinggalkan. Next slide. Dan kita, next slide please. Kita lihat kita punya situasi yang berikut adalah kita punya kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari kita katakan bahwa kita punya kehidupan itu selalu mulai dari rumah, dari office, dan dari social life, juga personal life. Dan semua ini dikendalikan oleh satu hal, diri kita, tapi kita memanfaatkan teknologi. Kita nggak bisa lari dari teknologi. Ada satu lagi, ternyata uang, yang kita katakan memang money is not everything in our life, but it is very important to use them with care. Sehingga kalau kita nggak pandai-pandai memanage yang namanya penggunaan uang, ini menjadi satu permasalahan. Nah, tinggal apakah uang ini kita mau manage untuk investasi yang besar, atau investasi yang kecil tapi menghasilkan, atau apa yang ingin kita lakukan. Next slide, please. Kalau kita lihat life quality kita, begitu banyak ya yang muncul, yang kita lihat. Tapi ada beberapa faktor yang kalau menurut saya sangat penting untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah financial condition kita lihat, walaupun ada environment quality, ada social support, dan lain-lain. Tapi saya ingin sekali memanfaatkan ini untuk lihat 2 hal. Satu, financial condition, apakah kita bisa invest, apakah kita bisa beroperation dengan baik, dan bagaimana ini berfungsi dengan bagus sekali, dan kita bisa melakukan segalanya yang kita inginkan. Life quality apa yang kita ingin dapatkan? Apakah kita hanya pasrah dengan life quality yang disediakan oleh orang lain, atau kita mau memilih yang mana yang bagus buat kita, dan quality seperti apa yang ingin kita capai. Next slide. Nah, sesuai dengan saya punya tugas, maka saya membicarakan 2 hal. Bagaimana kita memanfaatkan uang kita. Yang pertama adalah kita invest sebagai capex, atau kita memanfaatkan itu sebagai operation expenses.
Kalau orang yang lama selalu bilang capex itu dibilang adalah your business incurs these expenses now in order to generate profits in the future. Kita invest sekarang, kita dapatkan profit di berikutnya. Tanpa kita invest, kita nggak bisa dapat profit. Itu orang dulu ngomongnya. Orang sekarang bilang, enggak, this accurately reflect the cost of running the business as no future benefit are gained. Dia bilang bahwa kita jalan dengan operational expenses yang ada, tapi kita nanti tetap dapatkan yang future benefit. Tapi nggak usah yang sekarang begitu aja, nggak usah invest begitu aja, tapi kita lihat apa yang kita bisa lakukan. Nah, dengan posisi seperti ini menjadi satu pertimbangan untuk kita. Kalau kita punya uang 1 miliar, apa yang ingin kita lakukan? Apakah kita ingin invest sebagai capex, atau kita ingin lakukan itu sebagai operational? Dua-duanya sangat mungkin, tergantung kita pikirkan seperti apa. Tapi begitu kita bicara mengenai IT infrastructure, maka kita juga harus berpikir bagaimana kita mau bereaksi untuk dua hal ini. Next slide. Ini saya ambil langsung, saya nggak banyak panjang lebar membahas hal itu, tapi saya langsung masuk ke dalam dua case study. Yang satu adalah case study yang sangat simpel, sebuah SME, UMKM, startup company. Kalau kita bicara di tahun 2000 dan 2020, oh by the way, perkiraan saya mengenai exchange rate pada waktu 2020 itu berada di sekitar 12 ribuan, sekarang 2020 berada di sekitar 14.600, kira-kira mirip lah ya. Kalau kita invest 250 juta capital yang disetorkan dalam UMKM, apa yang dilakukan oleh seorang entrepreneurs pada saat itu? Yang pertama tahun 2000-an, dia langsung masuk dalam capex yang dia lihat. Maka dia akan langsung lihat related pada core business, itu dia invest sekitar 25%. Ternyata begitu orang entrepreneur ini begitu melek dengan IT, maka dia akan invest kira-kira 60% karena dia percaya bahwa untuk mendapatkan efisiensi, mendapatkan manajemen yang baik, dan bisa mengkontrol yang namanya mereka punya bisnis, mereka butuh komputer dengan baik. Komputer, aksesoris, dan teknologinya. Others 15%. Bayangkan 60%. Kalau 60% itu kita cerita kira-kira sekitar 150 juta akan di-throw in ke sini. Yang kedua kita lihat yang sekarang nih, ya, zaman millennials sudah matang. Millennials sudah matang, dia akan lihat bahwa startup saya punya 250 juta, apa yang saya akan lakukan? Pertama, capex saya akan throw in 80% untuk related pada core business. Komputer, teknologi, accessories, yeah I know, this is important, tapi saya nggak mau invest terlalu banyak di sini, ngapain? Karena begitu saya invest, maka uang ini akan menyusut, dan akhirnya akan hilang. Others, ini bukan 15 million, tapi 15% mestinya. Maka kalau kita lihat, dia sangat fokus pada core bisnisnya, sehingga bisnisnya itu tiba-tiba menjadi dilihat orang dan dikenal orang. Dengan posisi seperti itu, dia akan pada posisi yang sangat bagus. Pertanyaannya gampang sekali. Which startup will have a better chance to sustain, survive, dan mungkin profitable berikutnya? Kalau saya langsung memilih mengatakan yang sekarang ini mestinya lebih survive. Kalau kita perhatikan tahun-tahun 2000-an, kalau 1.000 startup muncul, yang survive berapa? 1, 2, 3. Tahun 2020, 1.000 muncul, yang survive mungkin bisa 50 sampai dengan 60 perusahaan, mungkin sampai 100 perusahaan. Masih banyak yang mati, tapi jauh lebih besar
kesempatan untuk dia survive. Next slide. Next slide ini saya akan bicara mengenai satu perusahaan besar yang sudah dikenal oleh banyak orang, yaitu PT Adaro Energy. Saya izin kepada Pak Eka, terima kasih untuk meminjam slide-slide ini, beberapa case-nya. Saya rasa ini sangat menarik untuk kita pelajari. Kalau kita lihat, Adaro Energy ini dulunya adalah mining, coal mining. Semua orang bilang, coal mining itu cuma menggali, jual, gali, jual, nggak ada added value. Tapi Adaro nggak stop di situ, dia bertransformasi dan kita lihat bahwa mereka punya banyak sekali perusahaan-perusahaan baru yang bicara mengenai energi secara menyeluruh, services yang mendukungnya, dan juga tanah, air, dan lain-lain. Sehingga Adaro ini tidak lagi hanya satu perusahaan, tapi satu group of companies. Nah, challenges-nya sama, tetap kompetisi, bisnis modelnya yang baru, nggak lagi bisnis model yang lama, dan resource allocation. Resources tetap terbatas, dan Adaro ini nggak stop, tapi dia akan coba langsung masuk dan mencoba merubah dirinya menjadi excellence di dalam operationals, terutama cost, leadership, dan speed, dan kecepatannya. Dan dia memanfaatkan teknologi sebanyak mungkin. Fokus on operational excellence. Ya, ini adalah Adaro Energy. Next. Dari Adaro Energy ini kita akan belajar satu hal, bahwa Adaro Energy ini memindahkan bisnisnya dari tradisional menjadi digital business, ya, navigating digital shift. Dan dia melihat bahwa Adaro itu nggak boleh stop hanya menggunakan tradisional teknologi, tapi dia menggunakan teknologi yang diciptakan khusus untuk support yang namanya strategi execution. Dan memastikan bahwa transformasi di Adaro itu run smoothly. Ya, dengan standar IT yang bagus, dengan resources yang tepat, dengan bisnis proses yang baik, dan tidak menyalahi data management yang sudah diatur di dalam policy di Indonesia. Next ya. Kita melihat bahwa some challenges yang harus diatur dan diperhatikan pada waktu kita melakukan transformasi. By the way, Adaro ini menggunakan SAP, sangat ketat menggunakan SAP, dan kita tahu kalau kita bicara SAP ini, satu ERP yang salah satu leader di dalam ERP, dan salah satu ERP yang selalu merupakan punya harga yang paling mahal. Ya. Dan ini posisinya. Jadi Adaro ini ingin sekali mencoba meminimize dan mengeliminasi tambahan-tambahan extra cost dari infrastruktur yang dulunya mereka lakukan dalam bentuk on-premise. Digunakan secara sporadik dan begitu membeli belum tentu dipakai. Nggak dibeli pasti tidak bisa dipakai. Non-productive system banyak sekali yang mesti dilakukan. Training yang dilakukan berulang-ulang dan mungkin saja juga hilang. Tapi juga mereka karena kompetisinya mereka harus stay ahead dengan digital curve mereka di dalam competition, dan mereka harus bisa bikin decision dengan cepat, ready for the future. Increase platform availability, performance, dan functionality. Dan satu lagi juga mereka untuk memastikan bahwa mereka bisa security measures are in place dan comply dengan regulatory yang diperlukan, baik dari company business policy maupun government business policy. Kita lihat bahwa government, begitu kita bicara mining, kita bicara masalah resources seperti ini, itu sangat ketat. Sekarang ini sudah begitu banyak aturan-aturan yang sudah mulai dituangkan. Next-nya.
Kalau kita lihat bahwa apa yang terjadi di Indonesia dengan munculnya PP 95 dan PP 71, PP 95 2018 dan PP 71 2019 ini membatasi kita di dalam ruang gerak, tetapi juga membantu kita untuk memanage. Saya berikan gambaran satu hal di sini, bicara mengenai tradisional dan menjadi cloud computing. Apa yang dilakukan oleh Adaro itu jelas sekali. Semua aset dirubah menjadi services. Semua yang mesti diinvest dirubah menjadi paid for use. Dan ini menyebabkan seluruhnya ini menjadi sesuatu yang bisa dibayar secara OPEX. Tidak lagi dalam bentuk CAPEX. Tetapi apa yang sudah diinvest, mereka tetap gunakan itu. Dan yang baru itu menggunakan resources yang baru. Perlahan-lahan apa yang sudah diinvest ini akan berumur dan akan menyusut. Dia pindahkan semua investasi ke yang baru. Ini menjadi satu hal yang sangat menarik. Bagaimana memanage yang namanya SAP yang begitu mahal bisa dimanage menjadi cost yang sangat efisien dan efektif di dalam pekerjaan mereka. Next-nya. Ini adalah beberapa kriteria, saya nggak terlalu banyak, tapi ini menarik bahwa mereka bicara ada 4 hal yang besar, bicara mengenai non-traditional, yaitu cloud provider-nya, cloud data center-nya mereka pakai, mereka berpikir mengenai cloud partner dan cloud features apa yang mereka harus lalui. Dan ini menjadi satu patokan yang lumayan baik buat kita. Next-nya. Ada business benefit akhirnya yang didapat oleh yang namanya Adaro, yaitu pertama, agile capacity dan faster delivery. Better experience consumes less time dan reduce cost. Leads for better performance dan reliability, introduce healthy dose of simplification to management dan administration of IT landscape. Beberapa hal yang menarik. Kalau dulu yang namanya Adaro, kalau misalkan bilang, oh ini ada satu perusahaan mau komputerisasi, dia perlu lakukan modernisasi dalam perusahaan. Apa yang dilakukan? Mereka beli aset, beli komputer, mereka taruh, mereka install. Waktu beli perlu tender, waktu beli itu menunggu delivery time, menunggu instalasi, kemudian masih perlu training. Akibatnya satu project, satu perusahaan itu membutuhkan waktu 3-4 bulan, 5 bulan. Simple sekali melewati masa persiapan. Apa yang terjadi dengan sekarang? Mereka bilang, ya saya mau mulai pakai SAP, maka langsung di training, minggu depan sudah on. Minggu depan sudah bisa mulai menggunakan SAP-nya. Minggu depan sudah bisa mulai quote-unquote memonitor semua data dengan baik. Dan data-data itu bisa dimasukkan, di-migrate dengan sangat cepat. Dan satu lagi, kalau dulu kita bicara mengenai IT infrastructure, maka kita harus bicara mengenai benefit dari keuntungan menggunakan double resource of the power. Listriknya harus double. Kita perlu yang namanya data center sendiri, computer room lah, quote-unquote computer room. Nah, yang berikutnya lagi, kita harus manage itu sendiri. Dan kita beli, yang kita harus lihat bahwa 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun ke depan kita harus invest berapa. Sekarang nggak lagi. Mereka pakai satu prosesor, ya mereka bayar satu prosesor. Mereka bayar 1 giga, ya dia bayar 1 giga. Penggunaan 1 giga, bayar 1 giga. Nanti tiba-tiba dia menggunakan 1 peta, ya bayar 1 peta pada saat itu. Berapa lama mereka harus nunggu? Nggak ada, langsung in a seconds dia bisa gunakan itu. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat simple, efisiensi dan effectiveness, time, dan dia bisa sustain dengan sangat bagus. Ini adalah business benefit yang luar biasa. Next. Saya akan cepat aja ke 2 slide berikut. Dengan demikian kita melihat bahwa yang namanya Adaro itu telah menggunakan cloud computing di daerah hybrid.
kita tahu bahwa cloud itu selalu orang bilang mengenai public cloud, di mana kita gunakan itu day to day dengan handphone kita sadar tidak sadar kita menggunakan public cloud. Private cloud mahal, kita mau secure, tetapi apakah itu yang tepat? Saya nggak tahu. Saya pikir mestinya kita harus pikirkan mengenai secara menyeluruh, dan mungkin hybrid cloud menjadi salah satu solusi. Ini yang kelihatannya juga akan ditawarkan juga oleh HPE GreenLake. Pertanyaannya buat saya sangat simpel. Which type sebetulnya yang kita butuhkan? Dan Gartner dengan mereka punya survei, mereka mengatakan dari organisasi-organisasi yang menggunakan cloud services, lebih dari 75% mengindikasikan bahwa mereka punya strategi cloud yang pertama. Jadi, cloud itu ternyata mudah, murah, efektif, dan simple digunakan. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil. Silakan pilih sendiri apa yang ingin dilakukan, dan saya akan mencoba memasukkan ide-ide ini kepada banyak organisasi. Terima kasih, selamat menikmati webinar ini seterusnya. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Wisnu. Ya, terima kasih Pak Richard untuk sharingnya, dan saya baru ngeh bahwa ternyata presentasi tentang IT infrastruktur juga bisa digabungkan dengan presentasi tentang life quality tadi Pak ya. Tadi Bapak menyebut soal life quality. Pak, kita mau hidup dengan baik Pak. Kita mau punya kualitas yang bagus. Iya, jangan lupa bahagia gitu loh Pak ya, hashtagnya ya Pak ya. Betul Pak. Oke, tadi menarik tadi tentang Adaro gitu, bagaimana perusahaan enterprise di industri energi yang relatif mungkin nggak banyak kedengarannya kalau dibanding perbankan atau telekomunikasi. Ternyata mereka juga sangat aktif untuk embrace the cloud technology ya, modern cloud solution gitu. Jadi bagaimana mereka yang selama ini di on-premise, mereka pelan-pelan mereka pindahkan ke cloud, dan tadi Pak Richard juga bisa menunjukkan beberapa benefit dari transformasi tersebut gitu ya Pak ya.